Apakah komoditas ekspor kita akan bertambah dengan daun 5 jari? Ini usulan dari anggota DPR kita yang mengatakan bahwa ganja tumbuh subur di Aceh. Bagaimana jika dimanfaatkan menjadi masukan untuk negara dan dikatakan bermanfaat juga nih untuk pengobatan pemirsa. Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah bersama saya di sini Mas Owi yang merupakan anggota DPR dari fraksi P3. Selamat malam Mas Ahmad Badawi. Dan juga di luar lewat sambungan Skype Pak Rafli Kande, sang pengusul pemirsa yang merupakan anggota DPR dari fraksi PKS. Saya mau tanya di sini Mas. Jadi kalau misalnya ganja ini kita usulkan untuk menjadi komoditas ekspor, itu benar usulan dari Mas Rafli, singkat saja, benar? Ya, usulan dari saya. Oke, ditahan dulu. Kita akan lihat dulu informasi ini mengenai tanaman 5 jari. Ini kemudian muncul statementnya dari seorang anggota dewan kita, ini seperti apa. Nah, Pak Rafli Kande mengatakan bahwa, atau Mas Rafli Kande mengatakan, misalnya ganja ini entah untuk kebutuhan farmasi atau apa aja. Jangan kaku lah, kita harus dinamis. Ganja ini tumbuhnya mudah di Aceh. Saya rasa ganja ini harus jadi komoditas ekspor bagus. Ini ketika pada saat ada RDP dengan Kemendak, disampaikanlah pernyataan ini. Bang Rafli, cobalah dijelaskan ini. Apa landasan Bang Rafli mengatakan bahwa ganja tumbuh subur di Aceh bisa jadi komoditas, nggak usah kaku-kaku lah, bisa dimanfaatkan untuk farmasi? Ya, begini, kemarin kita rapat dengan Kemendak ya. Kementerian Perdagangan merupakan mitra dari Komisi 6. Kita itu rapat membahas tentang perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara. Di situ saya pertama sekali mengusulkan bagaimana perjanjian dagang ini menjadi kemanfaatan besar bagi kita. Pertama sekali bagaimana kita bisa mengekspor produk-produk kita ke seluruh pasar-pasar yang ada di dunia. Di situ juga saya sampaikan kepada kementerian bahwa hari ini antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian itu mestinya harus terintegrasi secara gagasan dan konsep. Karena sepaham saya selama ini di Aceh itu ada minyak asiri. Minyak asiri itu minyak pala, minyak nila, minyak serai, cengkeh lada dan sebagainya. Itu harganya tidak stabil. Dan juga wabil khusus untuk pala yang di kampung saya sendiri, saya juga petani pala. Sampai sekarang itu kebunnya sudah tidak ada lagi karena sudah diserang hama. Saya minta di sini bagaimana Kementerian Pertanian juga berkonsentrasi untuk mencari solusi. Kemudian peran Kementerian Perdagangan, bagaimana peran Kementerian Perdagangan itu bertanggung jawab untuk menjaga pasar, menjaga harga daripada komoditi daripada petani yang ada di daerah. Iya, kalau misalnya itulah usulannya Bang Rafli, berarti rakyat bisa tanya begini ya, nggak sama pemerintah. Rakyat nanam ganja ditangkap, pemerintah nanam ganja diekspor. Itu dia, jadi masalah ini sebenarnya begini, masalah ganja. Saya mengatakan begini, ganja ini sebenarnya di dunia, di beberapa negara, saya mungkin tidak bisa sebutkan negaranya mana, tetapi ada catatan lah ya. Publik juga sudah tahu di dunia bahwa ganja selama ini sudah dijadikan kebutuhan farmasi, kebutuhan obat-obatan. Mengapa tidak, kalau menurut saya ganja di Aceh katanya berkualitas nomor 1 di muka bumi. Nah oleh sebab itu bagaimana ganja ini coba kita atur dalam sebuah regulasi, kalaupun ada undang-undang yang sudah mengikat bahwa ganja ini dilarang dalam Undang-Undang nomor 35 pasal 8 ayat 1. Regulasi ini bagaimana coba kita diskusikan kembali. Kalau memang wacana ini menjadi wacana untuk keberuntungan negeri kita, untuk menambah pundi-pundi keuangan kita, mengurangi pengangguran dan segala macam. Baik, ditahan dulu Bang Rafli. Ini setuju tidak Bang Awi ini bahwa ini demi pemasukan negara kok gitu. Ganja diekspor aja gitu. Apalagi gitu. Subur kok di Aceh. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan Bang Rafli hanya
guyonan aja ya. Tetapi begini, itu disampaikan di forum rapat resmi, saya kira beliau memiliki aspirasi yang dia sampaikan sendiri itu yang terjadi di Aceh. Namun demikian, ada persoalan-persoalan untuk melegalkan ganja, baik dari aspek agama, hukum, situasi sosial, apalagi konvensi PBB itu melarang itu gitu. Pertama, dari aspek agama, dari aspek Islam, kami tentu saja sebagai partai Islam tentu menolak. Dan nggak tahu mungkin PKS sudah memiliki paradigma yang berbeda, sehingga disampaikan oleh Bang Rafli di forum resmi itu. Dan yang kedua, ada Undang-Undang 35 tahun 2009 yang melarang ganja dan narkotika kelas 1 termasuk hal yang dilarang dan pelakunya dipidana. Undang-Undang 35 2009 itu tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan ratifikasi dari UN Convention tahun 61 dan tahun 88. Terus kemudian persoalannya kalau meningkatkan sisi ekonomi kan masih banyak produk kita ataupun kekayaan alam kita yang tinggal dieksplorasi lebih jauh. Tinggal kan pangsa pasarnya diperluas, terus prosedur ekspornya, birokrasinya dipersingkat, sehingga meningkatkan daya jualnya gitu kan. Iya. Baik, ganja boleh diekspor, berarti kita pertanyakan mengenai legalitas ganja. Saya tanyakan kepada Pak Rafli, berarti PKS setuju legalitas ganja? Ini masih pendapat saya, ini bukan pendapat fraksi. Saya sepakat dengan Mas Bedu. Saya menyampaikan juga pada rapat kemarin itu bagaimana pemerintah berkonsentrasi untuk memperkuat infrastruktur UMKM itu sendiri. Karena UMKM kita sekarang itu kan lemah. Bagaimana UMKM ini betul-betul mendapat peran. Kita berikan peran seutuhnya. Begitu maksud saya. Jadi siap. Baik, lanjutkan, silakan Mas Rafli, Bang Rafli. Iya, kalau saya bersepakat aja kalau memang sudah ada kesepakatan bahwa ganja itu haram, ya tidak dibolehkan dalam. Tetapi di sisi lain saya melihat bahwa ada alternatif yang disuguhkan oleh dunia kedokteran. Mohon maaf ya, kadang pada fase tertentu seperti entah itu vaksin babi begitu ya, itu juga boleh pada posisi yang sangat sudah terdesak. Oke, ini tapi sesuai kalau melihat ganja, kalau batangnya, saya rasa tidak haram ya, kalau batang ganja ya, tidak haram ya. Itu juga saya kembalikan kepada alim ulama yang lebih paham. Nanam batang saja tapi tidak daun gitu ya Bang ya. Baik, ditahan dulu Bang Rafli. Kita ingin mengatakan begini, kita ingin mengatakan bahwa semangat ya bukan semangat untuk melegalkan kemudian disalahgunakan. Ya. Bang Rafli ditahan dulu. Jangan salah tafsir. Jadi kalau salah tafsir saya minta maaf ini. Baik. Tapi statement saya jelas dan tegas. Baik, supaya ganja harus diatur dalam sebuah regulasi, kemudian dibuat di dalam sebuah sistem yang rapi, diatur oleh negara, dikawal oleh negara, dan menjadi devisa negara. Bila ini bersepakat, tinggal kita bersama-sama duduk kembali dalam sebuah diskusi yang produktif. Baik. Bang Rafli tahan dulu, supaya kita dudukkan permasalahan ini secara jelas dan juga saintifik. Memang ada hal yang menyatakan di negara-negara yang memang melegalkan ganja dari aspek medis. Ini juga untuk Bang Awi ya, bahwa bukan kali pertama ada usulan mengenai pelegalan ganja. Ini menjadi hal yang begitu debatable. Ini pemirsa, ada beberapa negara-negara yang memang sudah melegalkan ganja untuk kepentingan medis pemirsa. Tapi sebelumnya saya akan hadirkan juga mengenai aturan larangan ganja, bahwa ganja ini masih belum legal di Indonesia. Bahkan pihak dari Kemenkes mengatakan untuk ganja belum resmi dapat digunakan untuk dunia pengobatan di Indonesia pemirsa. Itu dia mengenai undang-undangnya. Tapi kalau misalnya kita lihat di negara-negara ada yang melegalkan ganja. Kalau misalnya dilihat oleh seperti apa yang dikatakan oleh Bang Rafli, bahwa kita ambil manfaatnya saja gitu. Berarti dijaga gitu loh kalau misalnya memang bisa diaplikasikan. Bagaimana Bang Awi? Ya tidak serta-merta begitu, meskipun di negara lain itu membolehkan, tidak serta-merta diaplikasikan di Indonesia. Karena ada persoalan ideologis, persoalan teologis, persoalan kultur, persoalan hukum di Indonesia gitu. BNPB Aceh sendiri saja sudah tidak sanggup. Ada statement hari ini bahwa BNPB di Aceh, kami kalau mengekspor ganja saat ini belum bisa.
gitu kan, dengan berbagai pertimbangan, terbaik ada persoalan teologis dan semacamnya. Memang tidak ada aturan yang menyebutkan bahwa ganja itu haram gitu, tetapi ada kiasannya. Di Islam itu yang namanya homer itu sesuatu yang memabukkan. Ganja termasuk barang yang memabukkan, membuat orang terlena, membuat orang lupa diri. Lah itu yang diharamkan. Tapi katanya batangnya enggak, kata Bang Rafli. Nah, ini kan persoalannya apakah itu batang ataupun apa, sama kalau di Islam itu sesuatu yang memang sudah mengandung sesuatu yang haram, semuanya haram. Misalkan, mohon maaf, ada satu hewan babi haram misalkan. Enggak, kalau kukunya tidak, kan bisa seperti itu gitu loh. Dan ini perdebatannya cukup panjang dan itu sudah clear. Nah, persoalan ada ide-ide dari Bang Rafli itu beliau kan mengangkat dari sisi yang lain gitu. Yang itu menimbulkan tafsir yang berbeda, menimbulkan polemik gitu. Termasuk MUI sudah angkat bicara kan seperti itu. Nah, karena itu disampaikan di forum resmi, itu seolah-olah menjadi itu usulan resmi gitu. Dan itu saya kira pola komunikasi saja gitu. Betul. Oke, nah kalau iya, Bang Rafli, tapi ditanggung jawab dulu dong statementnya. Kalau misalnya ini didorong untuk diekspor, siapa yang nanam? Siapa yang kemudian akan menanam, mengawasi? Ini kalau rakyat nanam berarti boleh. Sesaat lagi Bang Rafli, sesaat lagi usai jeda berikut. Oh, oke, thank you. Iya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, itu dia kajian-kajian apa mudaratnya dari ganja itu pemirsa. Saya akan tanyakan kepada Bang Rafli. Bang, kalau misalnya usulannya demi pemasukan negara, ada negara yang melegal ini karena medis, berarti kalau misalnya ini dilakukan di Indonesia, siapa yang nanam ganjanya, Bang? Nah, pemerintah, ini dia yang rakyat. Ini dia yang menarik. Saya pikir kalau setelah ada regulasi, kalau kita bersepakat setelah ada regulasi, kita bisa buat zona khusus. Kita atur di dalam sebuah sistem yang rapi, diatur di dalam dilandasi dengan regulasi yang kuat, dikawal oleh negara secara baik. Menurut saya tidak ada yang tidak mungkin. Nah, di sana dibangun laboratorium, bisa menjadi pusat kajian ilmiah dan segala macam. Oke, kalau untuk tujuan ekspor berarti pembelinya ditentukan. Jangan-jangan ketika dibeli dimanfaatkan untuk hal yang negatif. Untuk dijadikan rokok, untuk buat mabuk, bagaimana? Negara kita selalu pesimis dengan penegakan hukum. Ya, hukum yang sudah kita buat itu harus kita konsisten. Nah, hari ini coba dilihat. Beberapa hari yang lalu sampah beribu ton dikirim, diimpor ke Indonesia. Sabu begitu mudahnya masuk ke Indonesia. Nah, oleh sebab itu, hari ini kita coba perbaiki niat kita bagaimana kalau memang ini memang menjadi sebuah kesepakatan. Kita lihat prospeknya sejauh mana mudaratnya, sejauh mana kemaslahatannya. Oke. Ini yang malah lebih penting menurut saya. Cuman yang perlu diingat sekali lagi, ini saya sampaikan kepada seluruh pemirsa hari ini. Statement saya bukan untuk melegalkan ganja dan dipakai sebebas-bebasnya, sesuka hati. Kebun desa masyarakat kita tidak begitu. Nggak seperti itu. Justru ini diisolasi dalam satu tempat. Ini pemikiran saya. Karena ganja di Aceh itu, subhanallah wa bihamdihi, saya nggak tahu sebut lah. Capek sekali teman-teman BNN, teman-teman polisi. Puluhan hektar hari ini 5 hektar, 50 hektar, 20 hektar. Nah, ini menurut saya bagaimana coba kita duduk di dalam sebuah forum diskusi yang produktif, ya, kita undang pakar-pakar, alim ulama, kedokteran, kalangan medis dan segala macam, kita duduk bersama. Bagaimana dengan usul saya yang personal ini gitu. Okay. Ini usul saya atraktif, saya berharap ini substantif itu saja. Usulnya Bang Rafli ini terobosan baru jika misalnya kita ada penelitian untuk mencari manfaat yang baik dari daun 5 jari ini, bagaimana? Dukung nggak? Iya. Bukan cuma terobosan itu, di luar yang dipikirkan semua gitu kan. Tapi begini, jadi jangan kita misalkan tadi sudah disampaikan, kita tidak dilegalkan saja sudah banyak yang nanam di mana-mana yang nggak jelas itu, apalagi nanti dilegalkan gitu kan.
pasti itu. Ini bukan pelegalan, tapi Enggak. pemerintah yang Iya kan, taruhlah Jangan tadi salah paham, bukan diisolasi, dilegalkan. taruhlah Iya, diisolasi. isolasi. Itu tidak menjamin, dilegalkan tidak secara menjamin hukum, masyarakat Mas itu Badui. tidak akan melanggar. Satu. Yang kedua, saya kira persoalan medis tadi clear dari Kementerian Kesehatan. Jadi ada aspek medis belum ada rujukan yang bisa dijadikan bahwa itu menjadi salah satu barang yang sangat mendesak untuk dijadikan alat karena medis. belum diteliti. Kalau diteliti Nah, bagaimana? kemudian berikutnya Iya. ada regulasi gitu kan. Di Islam pun semisal itu menjadi obat yang paling terakhir, tetapi itu setelah semuanya dicoba itu baru bisa. Tetapi kan tidak semudah itu gitu kan. Contoh, kaitannya tadi misalkan sesuatu yang sudah diharamkan bisa-bisa nanti bisa-bisa ya kalau logikanya hanya demi pertumbuhan ekonomi semua, korupsi juga dilegalkan nanti. Sesuatu yang salah bisa dibenarkan karena dengan alasan ekonomi. Dan Tidak gitu dong. Masa tidak korupsi bisa dilegalkan? jangan sampai kita Gimana sih, terjebak Mas seperti Badui? itu. Ada aja. Tapi beginilah. Ya, enggak Tapi aja begini, kami menghormati apa yang disampaikan anggota fraksi PKS, sahabat saya Ya. ini Pak Rafli di forum. Ya. Apakah itu menjadi sikap resmi PKS itu bukan urusan kami gitu kan. Ya. Itu urusan Ya, teman-teman ya, benar. PKS lah saya kira. Apakah Ya, sudah ya. ada perubahan paradigma? Ya itu urusan teman-teman PKS gitu kan. Iya. Sebelum Itu dilanjutkan, urusan- ya. Kalau untuk sekarang urusan Rafli aja, jangan urusan PKS, urusan Rafli dulu. Iya, kita bawa Anggota. ke Bang Rafli secara individual. Ditahan dulu, Bang Ya. Dewi tahan dulu. Pasti kita masih ingat di ingatan kita mengenai kasus Fidelis yang merawat istrinya dengan ganja ketika sudah tidak ada opsi lain. Bagaimana ini dia informasinya pemirsa? Fidelis Ari telah kembali menghirup udara bebas setelah hampir 8 bulan mendekam di penjara. Fidelis adalah narapidana kasus kepemilikan tanaman ganja di Sanggau, Kalimantan Barat. Fidelis bebas setelah menjalani proses hukum sejak ditahan BNN Kabupaten Sanggau pada 19 Februari 2017. Fidelis divonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, Kalimantan Barat karena terbukti bersalah dalam kepemilikan 39 kg batang ganja yang dipergunakannya untuk mengobati sang istri, Yeni Riawati, yang menderita penyakit langka Sringomiela. Istrinya meninggal tepat 32 hari Fidelis ditahan BNN karena terputusnya asupan ekstrak ganja yang saat itu menjadi satu-satunya harapan untuk bisa sembuh dan bertahan hidup. Dalam perspektif hukum, menurut kuasa hukum Fidelis, Marcelina, pembelaan diri sendiri dan orang lain seperti yang dilakukan oleh Fidelis terhadap istrinya yang sudah bersusah payah mengobati ke berbagai rumah sakit dan herbal, tetapi belum ada obat yang mampu menyembuhkan penyakit istrinya. Fidelis pun berupaya mencari informasi mengenai penyakit Sringomielia. Berdasarkan media dan dokter luar negeri, obatnya adalah minyak dari ekstrak ganja. Upaya yang dilakukan ini adalah overmatch yang bisa dibenarkan dalam hukum. Iya pemirsa, sementara itu saya hadirkan data mengenai negara-negara mana yang melegalkan ganja, salah satunya Uruguay untuk kepentingan medis pemirsa. Kemudian negara lainnya ada Peru, sama juga untuk kepentingan medis. Kemudian kita lihat negara-negara mana saja yang juga melegalkan ganja. Ada Kanada. Kemudian sama juga untuk medis. Dan kemudian kita lihat lagi ada Amerika Serikat, ini diizinkan hanya di 46 negara bagian untuk kepentingan medis. Selanjutnya adalah negara Jamaika untuk ritual keagamaan karena begitu erat dengan kegiatan spiritual di sana. Sementara juga Portugal juga dilegalkan tapi untuk konsumsi pribadi, tapi ini juga memang dalam pantauan dari pihak otoritas tempat. Dan juga di Spanyol penggunaan terbatas dan tidak boleh diperjualbelikan pemirsa. Kemudian kita lihat negara lain, Swiss diperbolehkan dalam jumlah tertentu. Baik, kemudian kita lihat mengenai di Republik Ceko, di mana kan juga dimanfaatkan untuk kepentingan medis. Kemudian saya tanya kepada Bang Rafli,
Tapi sebelumnya kita lihat juga nih ada Australia untuk kepentingan medis. Bang Rafli, jadi sebenarnya Bang Rafli ini lebih kemana? Menanam ganja untuk menambah pemasukan negara atau tanaman ganja bermanfaat untuk kesehatan? Karena kalau begitu, karena ganja bermanfaat untuk kesehatan, boleh dong warga negara kita, masyarakat kita tanam ganja untuk mengobati misalnya Fidelis mengobati istrinya. Ini bagaimana? Ya, saya mengatakan begini, di dalam kearifan lokal Aceh dari dahulu semenjak nenek kakek kami mengenal yang namanya majun. Majun, saya tidak tahu kadarnya seberapa, tetapi itu materialnya berasal dari ganja. Apakah sampai sekarang itu masih dikonsumsi, saya tidak tahu. Karena di era saya, kita sudah makan obat kimia selalu. Nah, ingin saya sampaikan di sini bahwa saya berkonsentrasi bagaimana ganja menjadi kebutuhan medis. Kebutuhan medis. Bila negara-negara di dunia membutuhkan material ini, kenapa tidak kita juga bisa mensuplai ke sana, mengekspor ke sana? Yang pasti perlu diingat, saya itu kalau bidang penyalahgunaan narkotika, saya itu nomor 1 di Aceh. Semua orang tahu. Kemarin saya keliling 35 panggung. Kreatif tanpa narkoba. Dan saya bersepakat, pengedar narkoba ditembak mati. Itu semua sudah ada link-link berita saya. Jadi hari ini, coba jangan menjadi bias. Jangan dikembangkan menjadi polemik menurut saya. Ini adalah satu ide saya secara pribadi, bukan ide praksi ya. Ini perlu diingat. Gitu. Jadi saya melihat bahwa di negara-negara tertentu itu sudah mengelola ganja itu menjadi kebutuhan medis dan sekaligus menjadi sumber devisa negara. Ini wacana saya lemparkan. Kalau memang ini menjadi sebuah kehangatan diskusi, ini menjadi sebuah diskusi yang produktif, monggo, ayo kita mainkan. Oh, jadi jadi maksudnya kita nanam ganja, kita ekspor hanya untuk negara-negara yang legal atau boleh digunakan juga untuk kepentingan medis kita? Sekarang kita juga harus bertanya kepada dokter-dokter. Saya tadi juga ada wawancara dengan dokter, katanya sampai sekarang itu Indonesia kalangan medis itu mendatangkan ekstrak ganja itu dari luar. Saya tidak tahu persisnya seperti apa. Oke. Nah, oleh sebab itu di sini kita tidak selesai untuk membicarakan persoalan ini. Jadi hari ini paling tidak saya menyampaikan bahwa bisa nggak ganja ini menjadi kemanfaatan. Bila ini menjadi kemanfaatan, ayo. Nah, jadi jangan salah tafsir. Jadi saya juga harus minta maaf nih kepada seluruh pemirsa, jangan salah tafsir. Jangan disalahkan PKS, jangan disalahkan. Nggak boleh. Hari ini kita harus berbaik budi, berbaik etikat untuk membangun Indonesia. Ditahan dulu. Bang Rafli tahan dulu. Nanti Bang Ali akan menanggapi usai jeda berikut pemirsa. Di Apa Kabar Indonesia Malam. Masih ada ya. Inilah kue brownies berbahan baku ganja yang diamankan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan dari seorang pria yang berinisial CCB, warga negara Amerika Serikat. CCB diamankan di tempat tinggalnya di sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada tanggal 20 Januari yang lalu. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku membawa semua barang bukti tersebut dari negara asalnya dan berhasil lolos dari pemeriksaan imigrasi. Ditres Narkoba Polda Bengkulu mengamankan 50 kg ganja kering siap edar dari 2 orang tersangka. 2 orang tersangka ini merupakan sindikat narkoba di Bengkulu yang selama ini menjadi target operasi polisi. Pengendalian jaringan ganja ini berasal dari dalam lapas Bentiring, Kota Bengkulu. Paket besar yang disimpan tersangka Idil Putra di dalam lemari dapur ini berhasil dibongkar tim Opsnal Ditres Narkoba Polda Bengkulu saat melakukan penggeledahan di kediaman tersangka di Jalan Merawan Sawah Lebar, Kota Bengkulu. Paket berwarna coklat ini merupakan paket besar ganja yang sengaja disembunyikan tersangka. Sementara di Jambi, polisi berhasil menggagalkan aksi penyelundupan dengan menggerebek sebuah gudang di area sebuah sekolah dasar yang berada di kawasan kebun daging Alam Berajo, Jambi.
Gudang tersebut ternyata merupakan tempat penyimpanan sementara berupa 23 kg ganja kering yang terbungkus plastik. Pelaku yang merupakan kurir JT berhasil ditangkap polisi. Tim Sat Narkoba Polda Jambi kini juga tengah mengejar pemesan puluhan kilo ganja tersebut yang berada di kota Jambi yang identitasnya sudah diketahui. Tim TV One mengabarkan. Ya kalau misal tadi Bang Rafli menjelaskan bahwa ya kita jual untuk negara-negara yang legal. Sebenarnya begini, Ya. apakah karena faktor agama memang sudah melarang sedari awal untuk apapun alasannya, sehingga untuk riset pun kita meneliti kemanfaatan ganja tidak boleh? Bagaimana Bang? Kalau kami, selain kami memang partai Islam, ada dasar teologis, ada dasar agama, baik itu sumber Al-Quran, hadis maupun ijma ulama yang mengharamkan itu, ada juga norma hukum berupa Undang-Undang 35 tahun 2009 yang menyatakan bahwa ganja itu termasuk hal yang diilegalkan, artinya itu pidana kan gitu. Mau dijadikan seperti apa dalihnya, ini negara hukum. Kalau tadi misalkan diambil contoh ada satu kasus bahwa gara-gara stop ganja ini meninggal. Ini kan belum diuji beneran oleh dokter. Karena kan kebetulan saja dia itu disidang terus mohon maaf istrinya meninggal. Apalagi yang bersangkutan juga dihukum gitu. Terus kalau kemudian berbandingannya ada negara-negara yang melegalkan ganja, itu kan tidak banyak juga gitu loh. Dan negara-negara yang disebut tadi memiliki kultur yang berbeda, memiliki tatanan sosial yang berbeda dengan Indonesia. Itu saya kira tidak perlu kita harus menyamakan mereka gitu, berbeda jauh gitu. Dan semisal nanti ada kemungkinan mau ada uji medis, uji apa, ya silahkan saja gitu kan. Toh MUI kalangan ulama sebagai representasi umat Islam terbesar di Indonesia ya harus juga dilibatkan. Supaya apa? Ini tidak menjadi persoalan yang berkepanjangan gitu. Kalau kami clear gitu. Kalau persoalan yang itu tidak diperbolehkan, ngapain kita diperdebatkan? Kalau soal meningkatkan ekspor, itu kan masih banyak sumber daya alam lain yang bisa kita maksimalkan. Gitu. Bang Rafli, ini terakhir tapi mungkin ini bisa menjadi bumerang juga dengan pernyataan dari Bang Rafli mengatakan tanaman ganja dimanfaatkan untuk ekspor pemasukan negara. Karena Abang pasti tahu bahwa ada kelompok-kelompok yang ingin ganja legal di Indonesia. Mereka justru sorotannya adalah agar ganja bisa menjadikan obat yang murah bisa ditanam di rumah. Bukan kemudian pada akhirnya industri farmasi besar, rakyat juga tidak diuntungkan. Bagaimana? Oh, pertama sekali saya menghormati sikap Mas Badawi ya. Saya menghormati sikap P3, sahabat-sahabat saya yang ada di sana, senior saya yang ada di sana. Kedua, saya ingin mengatakan bahwa ini jangan dijadikan polemik. Saya mewacanakan bagaimana ganja ini menjadi sebuah wacana baru, menjadi sebuah gagasan baru, inisiatif baru. Ya, kita melihat perkembangan daripada zaman. Melihat perkembangan zaman. Jadi bagaimana ini kita tidak bisa sekarang mengambil sebuah keputusan seperti apa. Ya. Tadi hari ini menjadi tugas kita. Saya hanya ingin menyampaikan secara personal. Jadi hari ini juga saya ingin mengatakan bahwa hormat saya, senior saya semua, guru-guru saya yang ada di praksi PKS, wabil khusus. Ya. Baik. Jadi bagaimana yang saya sampaikan hari ini, persoalan ganja, ayo kita kaji secara bersama, kita duduk secara bersama. Kita duduk secara bersama. Jadi kalau nggak bersama, kalau tidak kita duduk di dalam sebuah forum bersama, menuangkan gagasan dan pemikiran, saya pikir bakal tidak pernah ada solusi. Baik. Terima kasih Bang Rafli, terima kasih Bang Awi. Kita tunggu ya anggota Dewan kita selain Bang Rafli ada tidak akan mau mengkaji hal ini. Terima kasih Bang Awi dan terima kasih Bang Rafli menjadi akhir apa kabar Indonesia malam. Saya Cica Anissa mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa.